Halo semuanya, pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau komedi, kemacetan parah, dan keimanan kita bertabrakan di jalanan Bandung? Nah, kali ini kita mau bedah gimana omelan satir seorang komika ternyata bisa mengungkap sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam tentang stres dan ujian kesabaran yang ya kita semua hadapi di balik setir. Nah, kalimat barusan ini datangnya dari komika Gusman Sige. Lewat video viralnya, dia pakai humor yang nusuk banget buat ngegambarin amarah di jalanan Bandung. Apalagi pas bulan puasa. Kata dia, senggolan dikit di jalan tuh bukan lagi cuma bikin berantem biasa, tapi udah selevel perang badar. Wah, dalam banget. Jadi ceritanya si Sige ini sadar pas dia lagi di jalan, dari Buah Batu ke Dayuh Kolot. Dia ngerasa kok kemacetan kota yang makin parah ini seolah-olah ngubah warganya jadi makin galak, makin gampang emosi. Dia sampai nyebut tempat-tempat kayak Kircon, Kopo, Bojong Soang, itu udah kayak arena gladiator, tempat emosi para pengendara diuji sampai titik paling puncak. Tapi pertanyaannya sekarang, ini cuma bercandaan komika aja? Atau lalu lintas di Bandung emang beneran separah itu? Oke, daripada nebak-nebak, mending kita lihat langsung datanya. Dan inilah faktanya yang jujur cukup mengejutkan. Menurut TomTom Traffic Index, Bandung sekarang ini udah ngalahin Jakarta sebagai kota termacet di Indonesia. Iya, Anda nggak salah dengar. Kota yang kita kenal romantis dan adem ini ternyata nyimpen masalah lalu lintas yang lebih ruwet dari ibu kota. Dan ini bukan cuma masalah skala nasional loh. Kalau kita lihat di panggung dunia, Bandung nangkring di peringkat ke-16 sebagai kota termacet. Ini bener-bener nunjukin betapa seriusnya masalah yang dihadapi warga Bandung setiap hari. Oke, angka-angka tadi tuh artinya apa sih buat kita sehari-hari? Gini, tingkat kemacetan 64,1% itu artinya buat perjalanan 10 km aja rata-rata kita butuh waktu lebih dari 32 menit. Dan kecepatan rata-ratanya cuma 16,3 km per jam. Ini bener-bener realitas menua di jalan yang dirasain warga Bandung. Oke, kita udah sepakat macetnya parah. Tapi, kenapa sih kita jadi gampang banget marah kalau kejebak macet? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam psikologis kita pas kita cuma bisa diem di dalam mobil yang nggak gerak-gerak? Ternyata, ada loh istilahnya, para ahli nyebutnya traffic stress syndrome atau sindrom stres lalu lintas. Dan ini bukan kondisi main-main karena dialami sama 1 dari 3 pengemudi. Isinya ya ketegangan fisik dan mental gara-gara kejebak macet. Gejalanya, wah ini kayaknya kita semua pernah ngerasain deh. Detak jantung jadi lebih cepat, kepala pusing, tiba-tiba cemas, emosi jadi labil, capek banget, dan pas sampai tujuan bukannya seger malah jadi nggak produktif. Akrab banget kan? Nah, ini dia nih biang keladinya menurut para psikolog. Kemacetan itu menciptakan perasaan kehilangan kendali atau loss of control. Kita nggak bisa maju, nggak bisa ngubah situasi, dan rasa nggak berdaya inilah yang sering kali jadi pemicu respons agresif, semacam mekanisme pertahanan gitu. Dan disinilah lucunya, analogi satir dari Guzman Sige itu jadi pas banget. Para pengendara itu diibaratkan kayak Iran dan Israel. Sama-sama tegang, udah di ujung tanduk dan cuma nunggu senggolan kecil aja buat langsung ngeluncurin rudal kemarahan. Sekarang kita masuk ke inti dari obrolan ini. Benturan keras antara frustrasi di jalanan dengan idealisme spiritual kita, terutama pas bulan Ramadan. Ini dia ujian kesabaran yang sesungguhnya. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada ajaran agama yang adem banget. Kalau kita lagi puasa, terus emosinya kepancing, kita dianjurkan buat bilang, saya sedang berpuasa. Tapi di sisi lain, ada pengamatan Gusman Sige, para pengendara di jalanan Bandung malah berubah jadi singa stopan Kircon, siap menerkam siapa aja yang nyerobot. Idealnya kan, kalimat inilah yang jadi benteng kita ya. Pengingat yang lembut buat diri sendiri kalau kita ini lagi latihan ngendalin diri, nahan amarah, dan nyari ketenangan jiwa. Tapi, kenyataan pahit yang ditanggap oleh Sige justru begini. Pas diingetin buat sabar, jawabannya malah, aing puasa, siap puasa, terus rek naon. Aku puasa, kamu puasa, terus mau apa? Ini nunjukin betapa rapuhnya idealisme kita pas dihadapkan sama tekanan di jalanan. Padahal kan, hakikat puasa itu jauh lebih dalam dari sekedar nahan lapar dan haus. Ini tuh latihan yang holistik. Tahap pertama emang ngendaliin hasrat fisik. Tapi tahap selanjutnya yang lebih penting adalah ngendaliin emosi. Amarah, sedih, ngeluh, dan puncaknya ngebangun kesabaran buat semua ujian hidup. Jadi intinya tuh di sini teman-teman,
Ujian puasa yang sebenarnya itu bukan pas kondisi ideal dan semua orang menghormati kita. Ujian sesungguhnya tuh justru datang pas kita ada di situasi sulit, kayak macet parah dan berhadapan sama orang yang mungkin sama-sama lagi emosi. Disitulah kesabaran kita benar-benar diuji. Kita tutup dengan pertanyaan reflektif dari Guzman Sige. Nilai agama jadi lengit gara-gara naon? Gara-gara macet. Sebuah satir yang jujur nusuk banget. Dan ini bikin kita jadi mikir, kok bisa ya masalah yang kelihatannya sepele kayak macet ternyata bisa mengikis nilai-nilai luhur yang kita pegang. Nah, ini jadi renungan buat kita semua.